Masuk kita ke rumusan masalah ya. Itu ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian teori feminis? Coba jelaskan dasar dan teori feminis. Apa contoh kajian sastra dengan teori feminis? Jadi tujuannya itu untuk mengetahui ya. Masuk kita bab yang kedua, yaitu pengertian teori feminis. Jadi kan teori feminis itu adalah salah suatu pendekatan yang berfokus pada analisis. Jadi fokusnya itu pada analisis teori feminis tadi. Jadi ketidaksetaraan gender dan perjuangan untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jadi teori ini muncul sebagai respon terhadap struktur sosial yang patriarkal. Jadi di mana perempuan seringkali ditempatkan dalam posisi subordinat. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai teori feminis. Jadi kan pengertian dasarnya itu, teori feminis ini berakar dari kesadaran akan adanya ketidakadilan yang sistematis terhadap perempuan. Jadi ini mencakup analisis terhadap bagaimana perempuan digambarkan dalam berbagai konteks, baik dalam sastra, media, maupun kehidupan sehari-hari. Jadi feminisme itu bukanlah sekedar gerakan untuk membela hak-hak perempuan, tetapi juga sebuah upaya untuk mengubah struktur sosial yang mendiskriminasikan. Yang kedua itu sejarahnya dan perkembangannya. Jadi feminisme itu mulai muncul pada abad ke-18 dengan karya-karya awal seperti itulah ya, makalah itu Vindication of the Rights of Women. Apa yang salah? Coba itu mana mau sebenarnya salah. Periksa dari awal. Kayak mana? Apa? Udah coba dulu nanti baru jelaskan. Kamu sabar tidak. Hai kata Masuk kita ke B, dasar-dasar teori feminis. Jadi kesetaraan gender itu kan, teori feminis ini berargumen bahwa setiap individu tanpa memandang jenis kelamin berhak atas hak dan kesempatan yang sama. Jadi kan ini mencakup pendidikan, pekerjaan, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Jadi kritik terhadap patriarki ini, teori ini menyoroti bagaimana sistem patriarkal di mana laki-laki mendominasi dalam struktur kekuasaan dalam membentuk norma dan nilai yang merugikan perempuan. Masuk kita ke C, yaitu kajian sastra dengan teori feminis. Analisis karya yang pertama itu analisis karya Virginia Woolf dalam novel Mr. Dollow. Pokoknya itulah. Jadi menggambarkan kehidupan perempuan di masyarakat pasca Perang Dunia I. Jadi kajian feminis ini terhadap karya ini menyoroti bagaimana Woolf itu mengeksplorasi identitas perempuan dan tekanan sosial yang mereka hadapi. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa karakter kelas berjuang dengan harapan dan hidupnya. 3 itu perbandingan representasi perempuan dalam sastra klasik dan kontemporer. Dalam kajian ini membandingkan karya-karya klasik seperti Pride and Prejudice oleh James Austen dengan karya kontemporer seperti The Lovely Bones and Yang keempat itu kajian terhadap puisi Maya Angelou. Dalam puisi ini Maya Angelou ketahanan dalam dan kekuatan perempuan ini. Jadi contoh-contoh yang di atas tadi yang saya paparkan itu menunjukkan bagaimana teori feminis ini dapat diterapkan dalam kajian sastra untuk memahami representasi perempuan dan isu-isu gender dalam berbagai konteks. Jadi dari kesimpulan dari presentasi tadi saya di atas tadi itu apa? Teori feminis adalah pendekatan yang penting dalam memahami ketidaksetaraan gender dalam masyarakat dan sastra.
Jadi dengan menyoroti pengalaman perempuan, jadi teori ini mengkritik norma-norma patriarkal yang seringkali membatasi peran dan suara perempuan. Jadi kan dalam kajian ini sastra, contoh-contoh seperti analisis karya Virginia Woolf dan lain sebagainya itu menunjukkan bagaimana penulis itu menggambarkan perjuangan dan kekuatan perempuan. Jadi melalui karya-karya ini kita dapat melihat bagaimana representasi perempuan telah berkembang dan bagaimana berbagai identitas saling berinteraksi dalam membentuk pengalaman mereka. Jadi kan teori feminis ini tidak hanya berfokus pada hak-hak perempuan, tapi juga mengajak kita untuk lebih memahami dan menghargai keragaman pengalaman yang ada. Jadi kan dengan demikian teori ini menjadi alat yang kuat untuk mendorong perubahan sosial, kesetaraan di semua aspek kehidupan. Jadi itu tadi pemaparan saya tentang makalah ini. Kalian buka dengan sesi diskusi. Sesi diskusi. 3 pertanyaan saja yang dibuka. Jadi yang 3 pertanyaan itu kita diskusikan. Yang paling penting, yang mendasar soal teori feminis ini. Kalian buka dengan 3 pertanyaan saja, tidak boleh lebih. Baik, saya ingin menanyakan kepada saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Tunggu, sabar dulu, belum ditulis. Tolong jelaskan kepada saya apa maksud transgender? Apa maksudnya? Tunggu, sabar. Ini pertanyaannya saya mencakup semuanya, memberikan pertanyaan berarti ketika nanti saya mengatakan bisa satu pertanyaan. diam dulu. Belum saya. Iya, walaupun kau ke makalahnya satu pertanyaan satu jawaban. Diam dulu. Sabar dulu deh. Yang saya katakan kan saya tampung semua pertanyaan. Udah. Setelah ditutup pertanyaan berarti tidak ada pertanyaan kembali. Berarti saya ingin mencari jawabannya, memikirkan jawabannya dan nanti boleh Anda bantah nanti. Itu yang saya katakan, bukan saya Pertanyaan pertama tadi Ada di transgender. Apa maksud ketidaksetaraan gender? Dalam konteks makalahnya, Dalam konteks makalahnya. Dalam masalah saya. Ya. Soalnya gender setara itu. Biar pakai dulu bentar nggak beban ini. Apa penulis kita suruh? Terus itu nggak tahu ya. Pertanyaan kedua, ayo, silahkan. Baik, ini bertanya kepada saudara pemateri.